Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, kita masih lanjutkan di perbedaan yang pertama tentang definisi iman. Ya. Gimana definisinya menurut Ahlus Sunnah? Bagaimana? Iman adalah pembenaran dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan seluruh jawarih, dengan seluruh anggota badan. Ini namanya iman. Nah, ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Maka ini berbeda dengan pengertian dari dengan Murji'ah, ya. Dikatakan yang halaman ke-33 34 ya. Kemarin ya. Al-masail al-ula, yang huna al-masail, ada beberapa masalah dalam hal ini. Ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi asrina mimman yuqarru bi zahirin qaulus salaf fil iman anna al-imana qaulun wa amal. Ada beberapa masalah saat ini, ya. Orang-orang yang terpapar irja, memang biasanya orang kalau kena penyakit dia nggak sadar kena penyakit, ya. Orang kalau kena penyakit itu biasanya dia nggak ngeh, tahunya ketika sudah parah, ya. Kalau orang sakit itu biasanya sama, apalagi orang ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba dia sakit padahal dia kena penyakit, ya. Mereka mengatakan bahwa yuqarru bi dhahirin qaul salaf, dakwahnya kemana-mana seperti ucapan salaf, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tarahum yukhalifuna aqidatus salaf fi haqiqatil iman, tapi kenyataannya, prakteknya justru mereka jauh dari praktek akidah salaf. Ma iqraruhum biha zahiran, justru berbeda dengan apa yang mereka gembar-gemborkan gitu. Jadi kaidah yang diucapkan dengan yang dipraktekkan itu jauh berbeda. Ini banyak yang terpapar irja saat ini seperti itu, ya. Di antaranya mereka memutlakkan bahwa najatun tarikul amal zahir, orang yang meninggalkan amalan zahir dianggap selamat nanti di akhirat, tetap beriman, ya, tetap beriman. Jadi orang yang meninggal amalan zahir. Nah, maka kita lihat bagaimana pendapat para ulama dalam hari ini. Berkata Al-Imam Harbul Al-Qaramani Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, dia berkata, sami'tu Ishaq, aku mendengar Ishaq berkata, awalu man takallama bil irja' za'amu al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya. Dikatakan oleh Imam Harb Al-Kirmani, dikatakan yang pertama mencetuskan irja itu bernama Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya. Thumma ghulat murji'ati hatta sara min qaulihim, sehingga awal cetusnya hal biasa, tapi menjadi ghulat, menjadi fanatik, menjadi berat urusannya, sampai mereka berkata anna qauman yaqulun, bahwa mereka berkata man tarakal maktubat wa shaum ramadan waz zakat wal haji wal amatil faraid. Mereka berpendapat siapa saja yang meninggalkan hal-hal yang wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan seluruh amalan-amalan yang wajib dia tinggalkan, min ghairi juhudu biha anna la nukaffiruhu, kalau dia selama dia tidak mengingkari kewajiban itu, jadi dia masih meyakini bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, dan seluruh amalan-amalan fardu dianggap bahwa itu semua wajib, tapi dia nggak kerjakan, maka mereka berkata, ya, anna la nukaffiruhu, aku tidak mengkafirkannya. Tidak dikafirkan orang yang meninggalkan semua faraid ini.
Yarja'u amruhu ila Allah ba'd. Jadi dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza huwa muqirrun, yang penting dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah, maka dia muslim. Walaupun dia enggak salat, walaupun enggak saum, walaupun enggak zakat, walaupun enggak haji, udah meninggalkan segala macam hal-hal yang fardu, yang wajib-wajib dia tinggalkan, maka dia tetap muslim. Yang penting mulut omonginnya tetap la ilaha illallah. Ini ciri-ciri hijab. Ya. Fa haula'i al-murji'ah, maka kata Imam Al-Kirmani dikatakan mereka murji'ah, alladzina la syakka fihim. Yang jelas-jelas ini tidak ada keraguan tentang kemurji'ahan mereka. Ya. Tsumma hum asnaf, lalu mereka terbagi lagi. Minhum may yaqulu nahnu mu'minuna albatta. Ya. Kami mukmin. Wala yaqulu indallah. Tapi mereka tidak berkata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kami mukmin asalnya. Wa yarawna al-imana qawlan wa amalan wa haula'i amsaluhum. Mereka berkata bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan itu seperti mereka. Mereka ngomongnya iman itu perbuatan dan ucapan dan amalan. Tapi kenyataannya orang yang tidak beramal masih tetap dianggap mukmin. Kontradiksi antara ucapan dengan praktek. Ya. Nah, ini masalah yang pertama. Mereka menganggap orang yang meninggalkan amalan secara sempurna, amalan yang wajib semuanya, itu masih dihukum muslim. Yang penting apa? Lisannya beramal, lisannya ngomong la ilaha illallah, maka dia mukmin. Ya. Kita kan tahu bahwa tidak semua amal seperti itu. Hanya amalan-amalan tertentu yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan amalan yang lain jika ditinggalkan maka dia tidak dikafirkan. Seperti apa? Seperti menghormati tetangga, itu hukumnya wajib bukan? Menghormati tetangga hukumnya wajib enggak? Wajib. Tapi kalau ada orang yang tidak menghormati tetangga, tidak serta-merta dia kafir. Dia fasik. Tidak seluruh amal yang ditinggalkan yang wajib itu lalu dia menjadi kafir. Tidak. Ya. Tadi dikatakan contoh amal faraid, yang fardu-fardu seperti sholat, puasa, Ramadan, kemudian zakat, haji. Ya. Oh, ini ada pesan jamaah yang bawa motor. Ini diharapkan memindahkan motornya ke sisi kanan masjid. Anda nggak tahu kanannya? Oh, sebelah ke sisi utara, ke sebelah utara masjid. Karena ada mobil yang mau keluar. Tadi yang antum parkir motornya menghalangi mobil, tolong dipindahkan. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Nah ini ya. Nah, kalau Murji'ah menganggap semua amalan kalau ditinggalkan dia tidak kafir. Ya. Kalau Ahlus Sunnah menganggap tidak semua amalan wajib yang ditinggalkan tidak kafir. Ada amalan yang wajib jika dia ditinggalkan maka dia kafir. Ya kan? Maka dia kafir. Ya. Ini banyak pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kemudian Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya tentang masalah ini. Bahwa irja itu mengeluarkan amal dari perbuatan. Ya. Kemudian yang kedua, nasu annal qawlu bi anna amalil jawarih yakfi minhu lin najati qaulul lisan huwa qaulul murji'ah. Di antaranya adalah mencukupkan bahwa ucapan bahwa amalan seluruh anggota badan itu cukup dengan ucapan lisan. Karena apa? Dianggap lisan itu adalah bagian dari badan. Jadi kalau udah ngomong lisannya berarti udah beramal. Setuju kan? Ini qaulul murji'ah. Ya. Al-Khilal berkata fi kitab as-sunnah dikatakan wa man qaulil murji'ah annal imana qaulun bil lisan wa amal bil jawari. Di antara ucapan murji'ah adalah mereka berpendapat bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan dari seluruh anggota badan. Fa idza qala faqad amilat jawarihi. Maka kalau dia sudah ngomong maka dianggap sudah beramal. Karena dianggap lisan itu bagian dari amal anggota badan. Padahal tidak seperti ini yang dipahami oleh para ulama salaf. Ya, tidak seperti itu.
Dibilang, oh itu lisannya udah ngomong la ilaha illallah, berarti dia mukmin. Maka walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak puasa, dia tetap mukmin. Ya, repot kan? Ya, bahayanya, Pak. Ya. Jadi ketika dia sudah ngomong, dianggap sudah beramal. Karena apa? Karena lisan itu adalah amalan jawari menurut mereka. Ya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa qad kana ta'ifatun minal murji'ah yaquluna al-iman qaulun wa 'amalun mawafiqatun li ahli sunnah. Kata Imam Ibn Rajab, ucapan murji'ah itu sama kadang-kadang sama ahlu sunnah. Amalan itu adalah iman itu adalah qaulun wa 'amalan, ucapan dan seluruh amalan dari seluruh ketaatan. Sama ini, hampir sama. Tapi summa yufassiruna al-amal bil qaul. Tapi mereka menafsirkan bahwa lisan itu bagian dari amal jawarih. Ya. Maka yaquluna huwa amalul lisan. Kan ucapan itu amalan lisan. Ya. Berkata Imam Ahmad, hadzal qaulu an Syababah bin Sawar. Ini ucapan Syababah bin Sawar. Ya, tokoh Murji'ah. Wa anqarahu alaihi, dan Imam Ahmad mengingkari ucapan seperti ini. Kecepatan enggak? Kayaknya kalau yang udah baca buku udah dari kemarin ikuti pembahasan agak enak gitu ya, cepet ya, udah paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar. Ya, repotnya kalau ngajinya enggak dari awal atau kita loncat-loncat, ya, jadi lucu jadinya apa yang Anda bilang itu kan. Ngaji belasan tahun tapi nggak paham dalam menentukan mana kafir mana bukan. Lucu kan? Padahal yang dibutuhkan dari kajian itu adalah pemahaman. Pemahaman itu bagaimana? Ya memahami dengan kaidah-kaidah yang ada. Ya. Ketika kita bicara seperti ini, pihak yang sebelah kanan kita mengatakan kita ini takfiri. Ya. Padahal Islam memang harus takfir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Kan Islam pertama itu mengkafirkan. Siapa saja yang ingkar kepada taghut, kafir kepada taghut, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang pada tali bulu tali yang sangat kuat. Islam itu takfir. Ya. Fama ba'dal haqq illa dhalal, kata Allah, tidak ada yang kebenaran selain Islam, maka semuanya sesat. Kalau antum mengatakan semuanya sama, antum melawan Allah berarti. Ya? Semua agama sama. Antum melawan Allah. Allah bilang fama ba'dal haqq illa dhalal. Selain agama Islam semuanya sesat. Harus yakini itu. Dan pisahkan antara keyakinan dengan perbuatannya. Maksudnya gini, antum kadang ini yang bikin gagal paham kayak gitu. Ya, kata Syekh Muhammad juga seperti itu. Kita bicara tauhid dari pagi. Tapi begitu siang menjelang zuhur, ketika kami ngomong tauhid, mereka bilang, "Loh kok begini? Loh kok begitu?" Ya kan? Karena antum enggak paham dari galian dari bawahnya bagaimana. Pondasi asalnya bagaimana gitu. Kok mengkafirkan sih? Kalau mengkafirkan berarti menghalalkan darah, merampas harta. Yang nyuruh itu siapa? Ya, yang nyuruh membunuh siapa? Ketika kita bilang ini kafir bukan berarti halal darahnya, enggak ada cerita seperti itu. Siapa yang bilang seperti itu? Enggak ada yang berpendapat seperti itu. Sama seperti kalau udah bicara takfir begini, bicara tauhid, berarti pemerintahan kafir nanti dulu, Mas. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Siapa yang bilang seperti itu? Yang bilang kan Allah ya. Nanti kita bilang kan, pembatal keislaman yang keenam itu adalah siapa yang menyangka, siapa yang mengira bahwa ada hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah, dia yang kafir. Ya kan? Kalau baru persangkaan itu di mana? Sangka itu ada di mana? Di hati atau di lisan? Di hati. Di hati bisa dihukumi enggak? Enggak. Karena ada orang yang melanggar hukum Allah hanya untuk mengharapkan dunia. Orang melanggar hukum Allah untuk mengharapkan dunia, kafir enggak? Hah? Hah? Enggak kafir. Karena yang kafir itu kalau menyangka ada hukum lain lebih baik daripada hukum Allah.
Kalau dia melakukan hukum selain dari hukum Allah karena mengharapkan dunia, karena takut kedudukannya hilang, ini enggak kafir orang ini. Ya. Kenapa? Karena kan hukum Allah kan bukan cuma urusan jinayat hukum had aja kan. Zina terlarang itu hukum Allah bukan? Hukum Allah. Apakah muslim yang berzina langsung kafir? Tidak. Selama dia meyakini zina itu haram, dia tidak kafir. Tapi kalau dia meyakini zina itu halal walaupun dia tidak berzina, maka dia kafir. Harus dibedakan hal ini. Makanya saya bilang, ngajinya itu kalau berilmu mulai tafsir dan mulai merinci. Sedangkan yang awam, yang pertama-tama datang itu masih sifatnya umum. Sifatnya umum. Jadi masih ngawang-ngawang kemana-mana, nggak tahu landasannya. Ketika dia bilang ini kafir, wah ini takfiri. Bukan takfiri, nanti dulu. Karena yang mengatakan kafir ini bukan saya, cuma kita hanya sekedar mengutip. Oh berarti mau memberontak, nanti dulu, masa kafir urusan memberontak? Nggak ada urusannya kafir sama memberontak. Oh berarti nggak toleran dalam bab beda lagi, ya kan? Karena orang nggak ngerti dia pukul rata. Kalau takfir berarti intoleran. Intoleran dari mana? Apakah kalau toleran berarti kita harus pasang semua Tuhan di masjid ini? Ini Tuhannya Kristen, ini Tuhannya ini, kita pasang semua. Itu berarti toleransi berarti? Apa begitu maunya? Ya enggak lah. Annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu punya Allah. Jangan diseru selain Allah di dalam masjid. Kan itu perintahnya kan? Nah, ini yang mesti antum yang belakangan masuk di Al-Furuq mulai fahami dulu dari awal. Sebenarnya Al-Furuq ini kitab lanjutan, Pak. Antum fahami dulu ushul salasah, fahami dulu qawaidul arba', fahami dulu kasfus syubhat, nawaqidul Islam, baru kasfus syubhat. Setelah itu baru kitab-kitab lanjutan seperti Al-Furuq kayak gini. Ya. Kalau masih bingung, bertanyalah lebih baik. Jangan berasumsi. Karena banyak datang kajiannya udah Al-Furuq, datang pulang berasumsi bahwa ini begini dan begini. Timbullah cerita yang menyeramkan akhirnya gitu. Allah musta'an. Ya. Ini salah satu perkataan Murji'ah seperti itu. Dianggap bahwa lisan itu bagian dari amal jawarih. Jadi kalau udah ngomong udah selesai. Atau ada yang mengatakan yang ketiga, an-nas wala annal qaula bi annal amal syartun kama lil qaulil Murji'ah. Yang menganggap bahwa amal itu syarat sempurnanya iman, ini Murji'ah. Ini Murji'ah. Kenapa? Karena antum harus bedakan antara syarat dengan rukun. Apa beda syarat dengan rukun? Syarat apa bedanya? Kalau syarat itu apa? Rukun itu apa? Belum paham antum antara syarat dengan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi, tapi bukan bagian dari amalan itu. Sedangkan rukun bagian dari amalan itu. Paham nggak? Contoh, syarat salat apa? Wudu. Wudu bagian dari salat bukan? Bukan. Dia di luar dari syarat. Orang mau salat itu harus berwudu. Dia di luar. Ya. Kalau rukun salat apa? Itu niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu rukun. Ya. Syarat, tanpa adanya syarat tidak akan ada rukun. Ya. Tanpa ada syarat tidak akan ada rukun. Karena orang enggak terpenuhi syaratnya, salat enggak sah. Ya kan? Orang yang enggak wudu, salatnya gimana? Enggak diterima, enggak sah. Paham? Tapi kalau ada yang mengatakan Al-Fatihah itu syarat salat, antum terima enggak? Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun dari salat. Karena baca Al-Fatihah itu harus di dalam salat, bukan di luar salat. Habis ini paham nggak? Beda rukun dengan syarat. Nah, salah satu pemikiran irja yang sekarang masuk ke kalangan salafiyun adalah menganggap amal itu syarat dari iman. Kalau syarat dari iman berarti bagian dari iman bukan?
Bukan bagian dari iman. Dan berarti ini Murji'ah. Gampang kan kalau antum paham kaidahnya kan? Ya enggak? Walaupun dia bilang bahwa orang mukmin syaratnya harus beriman, harus beramal. Enggak syarat, bukan syarat. Orang mukmin harus beramal, wajib beramal. Kalau dia enggak beramal, dia enggak dianggap mukmin. Enggak dianggap mukmin. Walaupun dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tinggalkan salat, dia tinggalkan puasa Ramadan, dia tinggalkan zakat, dia tinggalkan haji, maka dia bukan mukmin. Walaupun dia tidak mengingkari hukum dari itu semua. Salat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat itu wajib, tapi saya enggak mengerjakan itu. Maka dianggap enggak beriman orang ini. Ya, tidak dianggap beriman. Nah, ini yang ketiga nasnya. Ya. Nasnya dikata seperti itu, bahwa amalan itu syarat dari iman. Jadi hati-hati antum ya. Kalau ada orang yang berkata bahwa iman itu adalah ucapan pembenaran dalam hati dan ucapan lewat lisan, sedangkan amal adalah syarat dari keimanan, maka ini benih-benih Murji'ah. Paham enggak? Ini benih-benih penyimpangan segini. Awalnya kecil, Pak, nanti lama-lama hancur besar. Ya kan? Murji'ah itu begitu, bid'ah. Yang kita ngomongin harus bid'ah beneran nih, bukannya bid'ah-bid'ahan ya kan? Bayangan orang Salafi itu kalau udah bid'ah berarti kunut, ya enggak? Isbal, itu bukan bid'ah, itu khilafiyah. Ya, ada ulama Syafi'iyah yang membolehkan kunut. Ulama Syafi'iyah membolehkan kunut. Kunut itu bermacam-macam ulama semua sepakat adanya kunut. Ya, semua mazhab sepakat ada syariat kunut. Antum jangan salah paham ya. Yang kunut subuh itu bid'ah. Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mazhab Maliki dan Imam Syafi'i menganggap sunnah kunut subuh. Ya, walaupun Imam Ahmad dan Hambali dan Hanafi tidak menganggap itu sunnah. Tapi mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap bahwa kunut subuh itu bid'ah. Maka bid'ah di sini bukan bid'ah yang finnar, tapi ini bid'ah khilafiyah. Ini yang ketiga. Yang keempat, an-nas ala anna qawlu ba'dil 'adhirin li'ubbadil qubur qaulul irja'i. Tahu enggak tuh bahwa ucapan orang yang memberi uzur bagi penyembah kubur ini qaulul irja, ini termasuk ucapan irja. Karena orang yang nyembah kubur itu bukan mukmin, Pak. Dia kafir, murtad. Kalau dia tadinya muslim, bahkan Imam Utsaimin rahimahullahu taala dikatakan seorang menyembah kubur bukan murtad, tapi musyrik. Kenapa? Kalau murtad berarti dia sebelumnya sudah muslim lalu murtad. Nah, sedangkan orang penyembah kubur bukannya murtad tapi musyrik. Kenapa? Dia belum Islam sama sekali karena masih menyembah kubur. Ya, masih menyembah kubur. Mereka faminhum mayatlukul qawli bi'idhar ubadul qubur bil jahl wa adam takfirihim illa ba'da fahmi alladhi tantafi mahu syubhatul mani'ah. Salah satu ucapan irja Murji'ah orangnya. Irja yang saat ini beredar banyak adalah memutlakkan penyembah kubur dikasih uzur semuanya tanpa terkecuali. Dimutlakkan semua. Penyembah kubur dikasih uzur semua. Nah, ini banyak orang yang enggak paham ketika masalah bicara uzur bil jahal. Uzur kejahilan. Pengennya mengambil jalan tengah atau berhati-hati tidak mengkafirkan sesama muslim. Lalu mereka mengatakan orang yang menyembah kubur dari kalangan kaum muslimin tidak dihukumi musyrik, tapi mereka dihukumi tetap mukmin. Karena apa? Karena mereka jahil. Ya, ini pendapat ini adalah pendapat irja kata Syekh Suwaid. Ya, karena siapapun orangnya, kalau dia beribadah pada selain Allah berarti dia bukan lagi muslim. Ya. Kalau dia
belum sampai hujjah kepada mereka, maka mereka dinamakan juga bukan mukmin dan bukan kafir. Apa namanya? Ahlul fatrah. Belum sampai hujjah pada mereka, tidak dinamakan mukmin, dinamakan ahlul fatrah. Seperti halnya orang-orang jahiliyah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diutus, mereka dinamakan ahlul fatrah karena belum sampai Quran pada mereka. Mereka berbuat kesyirikan, mereka ahlul fatrah, tidak dihukumi muslim. Ya kan? Di mana bapak dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Di mana tempat bapak dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Muslim dan Bukhari? Di mana? Di neraka. Kenapa di neraka? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Mereka wafat sebelum Nabi lahir. Bapaknya meninggal sebelum bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya. Ibunya Aminah meninggal ketika Nabi berusia baru 6 tahun. Belum diutus menjadi Nabi. Tapi ketika Nabi SAW berkata kepada sahabat, jangan kau sedih, ibumu dan ibuku mereka di neraka. Ya kan? Nabi bilang begitu. Lalu pakai logika gimana kalau seandainya orang yang menyembah selain Allah itu dihukumi muslim tapi jahil? Dari mana logikanya? Tapi mereka bawakan ayat ini dengan jelas itu. Kemana-mana ayat dijelaskan bahwa bapak dan ibu Nabi semua di neraka. Ya. Dan kita tanya, apakah bapak dan ibu Nabi sudah sampai hujah pada mereka? Pertanyaan kan? Sampai belum hujah sama mereka tuh. Nah. Kalau ada ustaz yang mengatakan ya ini sudah sampai hujah pada mereka, akan agama mereka agama Ismail. Berapa jarak antara ibu Nabi Muhammad SAW dan bapaknya dengan Nabi Ismail? Berapa jarak? Ya kan? Jaraknya jauh. Adakah dai di sebelum Nabi diutus? Dai kepada tauhid sebelum Nabi diutus? Enggak ada. Ya kan? Kan lucu kalau berhujah, ibu bapaknya Nabi itu udah sampai hujah. Hujah dari siapa? Hujah dari Ismail. Kita tanya, apa kalau ada dai yang sampai kepada ibu bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada kan? Ya kan? Ada ustaz yang seperti itu bilang, ibu bapaknya Nabi sudah sampai hujah pada mereka. Lalu kalau kita tanya siapa yang nyampein hujah? Apalagi kalau pakai hujah mereka yang maksud mereka sampai hujah itu fahmul hujah, faham hujah. Wa tantafayu ma syubhatil mani'ah, sampai hilang syubhat-syubhatnya. Lebih berat lagi gitu kan? Ya. Jadi menurut mereka la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh, tidak cukup sampainya ilmu. Wa mutlaqul fahmi wal idrak, jadi dimutlakkan orang itu harus berilmu. Ya, harus faham. Linususil kitab was sunnah, sudah faham kitab dan sunnah. Li ajli takfiril musyrikin. Kalau udah faham dia masih ngeyel baru dikatakan musyrik. Ini menurut Syekh Suwaini subhat irja. Subhat irja. Dikatakan fayaz'umuna annahu la budda minal munaqisati wa tabayyana lil musyrikin. Jadi kalau mau mengkafirkan orang itu dikumpulkan dulu, lalu diajak diskusi, ya, dan diterangkan seterang-terangnya tentang apa itu iman, apa itu syirik, wa ubadil kubur, dan diterangkan tentang hamba apa kepada penyembah-penyembah kubur ini. Thumma al-inat wal israr, kemudian masih ngeyel dia, menolak itu terus. Ya. Kalau udah begitu baru dihukumi kafir. Itu pun nggak boleh dia, harus ulama. Ya kan? Nggak boleh perorangan, harus ulama. Jadi dia nggak bisa bedakan mana antara status dengan hukuman. Tidak bisa bedakan status itu. Karena nggak rinci belajar mereka. Jadi di otak mereka ketika orang dihukumi musyrik berarti harus dibunuh. Ini otak-otak khawarij berarti. Ya. Tidak ada orang musyrik harus dibunuh, nggak ada. Orang musyrik kan sudah dakwahi, diterangkan bahwa perbuatanmu bahaya, ini berbahaya buatmu dunia dan akhirat. Kalau kamu mau selamat, tinggalkan perbuatan ini.
Saya nggak mau, kalau gitu kamu bukan saudara saya. Begitu. Lalu hukum bunuh itu urusan ulul amri, pemerintah. Bukan urusan kita. Urusan qadhi, urusan hakim. Kalau hakim tangkap, tanya, kenapa anda berbuat syirik? Saya bukan bersyirik kok. Saya ingin bertakarrub kepada Allah lewat Nyi Roro Kidul supaya rezeki saya lancar. Ya kan? Maka dikatakan perbuatan ini perbuatan syirik. Kamu dihukum musyrik. Kalau kamu tidak meninggal, kamu akan dihukum bunuh. Maka kami berikan waktu untuk berfikir 1, 2, 3 hari ini atau sepekan ini berfikir. Kalau dia setelah berfikir dikatakan saya tobat dari perbuatan ini, maka dilepaskan, tidak dibunuh. Tapi kalau dibilang tidak, menurut saya dan nenek moyang saya melakukan ini dan mendapatkan rezeki banyak dari Nyi Roro Kidul dari lautan ketika kami melakukan ini dan ini, maka orangnya harus dibunuh. Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Qadhi, hakim, bukan individu. Menentukan hukuman bukan individu. Keliruan. Ini harus difahami. Bedakan antara menentukan dia sudah jatuh pada kesyirikan dan hukuman atas orang yang melakukan murtad. Bedakan itu. Enggak satu kata gitu. Ya. Ini yang ngeyelnya ini udah diajak ngomong begini enggak paham-paham juga gitu. Enggak ngerti-ngerti. Dianggap mau takfiri aja. Kalau udah mengkafirkan orang Islam yang udah ngomong la ilaha illallah lalu kita kafirkan, itu berarti orang takfiri gitu. Enggak ngerti gitu, enggak paham. Ditanya antum udah baca Kashfus Syubhat? Kashfus Syubhat apa itu? Ya. Tapi ngakunya Salafi, Wahabi. Udah baca antum Kashfus Syubhat? Kashfus Syubhat apa sih? Enggak tahu. Karena enggak pernah dibahas. Ya, ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Lihat ucapan dari Syekh Fauzan Al-Fauzan. Syekh Fauzan ketika ditanya, "Ma hukmu awamir Rafidah?" Apa hukum orang awamnya Syiah Rafidah? Hal hukmuhum hukmu ulamaihim? Apakah sama awamnya Rafidah dengan ulamanya Rafidah? Lihat. Hal ini pernah ditanyakan juga sama ustaz yang ada di Indonesia. Apa jawaban ustaz di Indonesia? Ustaz Indonesia bilang, katakan ulamanya kafir, awamnya masih muslim. Kalau baru ikut-ikutan doang. Jadi kata ustaz di Indonesia, Ustaz Salafi. Ya. Sedangkan Syekh Fauzan mengatakan, fa ajaba, ya ikhwani, hai saudaraku yang nanya, utrukul kalami hadha, tinggalkan ucapan pendapat seperti ini. Ar-Rafidah hukmuhum wahid. Rafidah itu hukumnya satu. Mau awamnya, ulamanya sama-sama musyrik, bukan muslim. La tanfasilu la tanafallisuna alaina. Jangan berfilsafat sama kami. Ya. Jangan kalian berfilsafat kepada kami. Ini kata Syekh Fauzan. Orang filsafat kayak gitu. Ya. Hukmuhum wahid, hukum mereka satu. Awamnya yang cuma kan ikut-ikutan, sama ulamanya dihukumi sama. Kulluhum yasma'un al-Quran. Kenapa mereka dihukumi sama? Karena mereka semua dengar Quran. Yasma'un al-Quran, mendengar Quran. Kulluhum yaqra'una, mereka bahkan baca Quran. Bal yahfazun al-Quran, bahkan mereka menghafal Al-Quran. Ya, aksaruhum balagathumul hujjah. Berarti kebanyakan mereka sudah sampai padanya hujjah. Jadi hujjah itu ketika sudah dengar Quran, sudah baca Quran, itu sudah sampai hujjah pada mereka. Ya. Maka qamat alaihimul hujjah, sudah tegak hujjah. Orang Rafidah sudah tegak hujjah. Nah, kita tanya sekarang. Orang yang nyembelih hewan untuk Nyi Roro Kidul, kira-kira udah sampai Quran belum pada mereka? Apakah mereka baca Quran? Mereka baca Quran enggak? Apakah kira-kira sampai terjemahan Al-Quran pada mereka? Sampai. Mudah kan? Udah sampai kan hujjah? Hujjah udah sampai. Ya. Dikatakan utrukuna min hadhil filsafat. Ya.
Tinggalkan kami, jangan bawa-bawa filsafat kemari katanya. Wa hadza irja, ini irja. Ya. Alladzi intasharul an fi ba'd asy-syabab wal muta'alimina. Kata Syekh Fauzan, banyak sekarang ini yang faham ini muncul dari anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita bisa diakui ini banyak keluar dari anak-anak muda kita. Utruku hadza, diulangi lagi, tinggalkan ini kata Syekh Fauzan. Man balaghahul Qur'an faqad qamat alaihil hujjah. Siapa yang sampai padanya Quran maka telah tegak hujjah. Lalu beliau mengutip surat Al-An'am ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ilaika hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh." Ya, kami telah wahyukan kepada kamu ini Al-Qur'an ini liunzirakum bih, untuk memberikan peringatan pada kalian, wa man balagh, dan kepada siapa saja yang telah sampai Quran ini. Ya kan? Kapan batasan Quran itu sampai? Semuanya apa separuhnya? Berapa ayat minimal sampai? Antum masih ingat usulus salasah enggak? Apa ucapan Imam Syafi'i? Hah? Apa? Kata Imam Syafi'i apa? Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah fakafathum. Kalau seandainya Allah tidak turunkan surat apa-apa kecuali surat ini aja, surat apaan? Surat Al-Asr. Al-Asr berapa ayat? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Al-Asr cuma 3 ayat. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah sampai ayat ini, kalau Allah seandainya enggak turunkan surat ayat apa-apa, cuma 3 surat ini, ya, maka sudah sampai, cukup maksudnya apa? Cukup buat Allah untuk mengazab orang yang telah sampai surat Al-Asr tapi dia masih ingkar pada hukum Allah. Ya, cukup alasan bagi Allah untuk mengazab mereka kalau mereka masih tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, tidak mau bersabar, tidak mau berdakwah. Diazab sama Allah kalau tidak sampai itu. Jadi nggak ada udur-uduran lagi. Begitu juga dalam dalam kesempatan lain Syekh Fauzan berkata, kullu man 'abada ghairallahi minal ulama wa minal awam wa minal hadar wa minal badu fa innahu musyrikun. Kata Syekh Fauzan, siapa saja yang beribadah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah, baik dia ulamanya, baik dia awamnya, baik dia orang yang baru, orang yang di kota maupun orang yang di pelosok kampung, fa innahu musyrik, dia dihukumi musyrik. Qauluka ta'dhiruhu wa taqulu hadza jahil. Kalau antum berkata ini orang jahil, enggak dihukumi musyrik, apa kata Faizan? Ya, hadza Allahu a'lam, atau dia berkata ini hanya Allah yang tahu, al-jahlu lahu hudud, dan ini dihukumi dia sebagai orang jahil. Aina ya'ishu hadza? Orang jahil ini tinggal di mana katanya? Hah? Negeri Islam atau negeri kufur? Lah kita akui kan negeri kita negeri apa? Negeri kita negeri apa? Negeri kafir bukan? Apa negeri Islam? Negerinya kaum muslimin, betul kan? Indonesia negerinya kaum muslimin, ya kan? Bagaimana mungkin di negeri kaum muslimin orang berbuat syirik lalu dihukumi mukmin? Apa bedanya mukmin dengan musyrik? Ya, nah kayaknya udah azan. Nanti kita lanjutkan pada berikut tentang masalah ini dulu sampai nanti beda yang kedua tentang iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Allah a'lam. Nanti setelah kita salat Isya, kita mau ngobrol sedikit ya, ada usulan dari teman-teman untuk di masa-masa sulit ini gitu ya. Kalau dulu ya awal-awal masa sulit itu kita sempat bagi-bagi beras gitu kan. Alhamdulillah. Sekarang mungkin enggak beras ya, kita bagikan yang ringan, kita bagikan di masjid ini. Inginnya setiap Jumat
kita buat makanan bagi-bagikan dari jamaah yang turun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falak tahamal aqabah." Kenapa kamu tidak tempuh jalannya? Terjalan mendaki itu. Apa itu? It'amun fi yaumin dhi masghabah. Memberi makan pada hari-hari sulit. Memberi makan pada hari-hari sulit ini amalan yang besar. Amalan yang besar. Sekalian praktek, amal itu bagian dari iman kan? Mana iman antum dituntut di saat-saat ini? Fi yaumin dhi masghabah, di saat-saat sulit. Ayo, keluarkan harta antum. Ya, buat siapa? Ya kita kumpulkan. Kalau kita nggak bisa kasih nasi box, kita nasi makanan atau minuman setiap orang yang sholat Jumat, ya kita mulai kebaikan ini. Insyaallah nanti setelah ini kita bicara sedikit tentang siapa koordinatornya, siapa yang bisa diajak untuk bekerja sama. Karena alhamdulillah saat ini kita sudah berhasil di tempatnya Pak Arga, kita berhasil alhamdulillah sampai 150 box setiap Jumat kita bagi sama yang lewat, ya kan, sama teman-teman di sekitar. Nah, mana ada usulan gimana kalau kita di masjid, ini hal yang bagus itu kan, di masjid ini biar kita ada imbas bahwa kajian kita itu ada efeknya gitu. Jangan kajian ngaji tapi nggak ada kelihatan buat kontribusi buat masjid, buat warga sekitar, buat apa-apa, nggak kelihatan sama sekali kan, kebangetan. Katanya amal itu bagian dari iman. Iman bukan untuk disembunyikan, bagi kelihatan bahwa kita ini beramal. Allah nggak akan lihat banyak sedikitnya, tapi lihat keikhlasan dan niat baik antum semua. Ya, nanti anak undang antum, insyaallah pada isya setelah kita ngobrol-ngobrol sedikit. Siapa yang siap tenaga, ya kan? Kalau untuk masalah donasinya nanti kita urunan 10.000 juga jadi kok, atau 50.000 juga jadi kok, ya kan? Nanti kita mulai, pasti nanti ada teman-teman yang lain untuk bantu, insyaallah taala. Allah mudahkan. Sampai saat ini aja Pak Arga 150 setiap Jumat. Itu masih selalu ada saldo pas Jumatan selesai, ada saldonya lagi, nambah lagi buat Jumat besok. Selalu ada. Gitu ya. Maka jangan ragu untuk berbuat atau beramal saleh. Insyaallah ana undang antum untuk itu setelah nanti salat Isya ya. Sampai di sini dulu jumpa kita. Insyaallah pertemuan kita nanti lanjut pada Ahad depan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.